Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita belajar bersama Miss Ayu Rizky Nabila. Di sini kita akan belajar kelas 4 tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 muatan IPA. Pada materi pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sudah siap belum anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita akan lanjut ke menu video pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi. Yang ketiga, latihan. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video terkait pelestarian hewan dan tumbuhan, peserta didik dapat menjelaskan upaya perlindungan hewan dan tumbuhan langka dengan benar. Nah, untuk memahami pelestarian hewan dan tumbuhan, perhatikan gambar yang ada di video ini ya. Ini merupakan keadaan dan situasi yang ada di Taman Safari. Terdapat beberapa hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh negara. Wah, banyak sekali ya hewan dan tumbuhannya. Wah, asyik sekali ya di Taman Safari. Nah, jadi anak-anak sudah tahu belum apakah yang dimaksud dengan pelestarian hewan dan tumbuhan? Yap, benar. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama, menetapkan hewan dan tumbuhan yang dilindungi atau hewan langka. Hewan dan tumbuhan langka tidak boleh ditangkap sembarangan, dibunuh, diperjualbelikan, atau dipelihara tanpa izin. Yang kedua, mendirikan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, serta Taman Nasional. Yang pertama, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Contohnya, Suaka Marga Satwa Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Satwa yang dilindungi yaitu burung rangkong, buaya muara, orang utan, ikan belida, ikan arwana, dan lainnya, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang kedua, cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan ataupun hewan hidup secara alami. Contohnya, cagar alam Tinombala di Sulawesi Tengah. Flora yang dilindungi yaitu damar, meranti merah, meranti putih, rotan, dan eboni. Yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Contohnya, Taman Nasional Komodo yang ada di NTT, fauna yang dilindungi, komodo dan biawak. Floranya kayu hitam dan bayur. Untuk Taman Nasional Baluran Jawa Timur, faunanya rusa, macan tutul, dan kancil. Floranya pohon kemiri dan lainnya, seperti yang ada di gambar. Yang keempat, yaitu kebun binatang. Kebun binatang adalah kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Contohnya, Taman Safari Bogor, SeaWorld Indonesia, dan yang terakhir, Gembira Loka Yogyakarta. Manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Yang keempat, sebagai tempat rekreasi dan edukasi. Yang kelima,
memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, mencegah kepunahan tumbuhan dan hewan. Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya melindungi hewan dan tumbuhan langka dengan membangun tempat seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Karena sudah banyak belajar hari ini, saatnya kita berlatih. Nah, soal pertama. Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi A. Jawa Barat, B. Papua, C. Sulawesi Utara, D. NTT. Ya, jawabannya NTT. Soal nomor 2, akuarium besar tempat berbagai macam hewan laut yang ada di Jakarta disebut A. SeaWorld Indonesia, B. Pantai Laut Selatan, C. Gembira Loka Jogja, D. TMII. Jawabannya A. SeaWorld Indonesia. Dan soal terakhir, yaitu yang bukan merupakan manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan adalah A. Sebagai tempat rekreasi dan edukasi, B. Menambah tahta kekayaan pemerintah, C. Memenuhi kebutuhan manusia, D. Mencegah kepunahan tumbuhan dan hewan. Ya, jawabannya B. Menambah tahta kekayaan pemerintah. Good job untuk anak-anak yang belajar hari ini. Thanks for watching. Stay safe. Dadah.